Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Lanjut ya, masih di seri berbuah kesetiaan. Hari kemarin saya menunjukkan bahwa kesetiaan kita yang tertinggi itu harus kepada Kristus, tidak boleh kepada yang lain, kepada Kristus, kepada karakternya, kepada standar-standarnya. Artinya begini, kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan kita itu kepada sesuatu atau kepada orang lain tidak boleh melebihi kesetiaan kita kepada Kristus. Nah, saya menjanjikan melanjutkan menunjukkan beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab ya berkaitan dengan kesetiaan ini. Saul, Raja Saul. Oh, saya pernah ya di video tanggal berapa saya lupa. Mengenai perintah Tuhan kepada Raja Saul untuk memusnahkan Amalek ya, bangsa Amalek. Ini contoh ketidaksetiaan ya. Kalau dulu saya menyebutkan dia memang menyerang Amalek. Saul memang menyerang Amalek tapi tidak memusnahkan semua. Itu contoh ketidaksetiaan. Ketaatan separuh, ketaatan sebagian itu bukan ketaatan. Ketaatan yang setengah-setengah itu adalah ketidaktaatan. Maka ketika kita ingat hari kemarin, pistos itu salah satu artinya adalah orang yang taat menjalankan amanat. Tokoh yang lain, Simon Petrus ya, Simon Petrus ini salah satu rasul menarik sih ya, salah satu rasul yang ditulis kisahnya, porsinya lebih banyak daripada rasul-rasul yang lain. Salah satu kisahnya waktu dia dengan jumawa begitu yang berkata, Tuhan kalau semua orang meninggalkan Engkau, aku akan tetap di sini bersamamu. Begitulah katanya kira-kira ya. Tapi kita tahu bagaimana dia menyangkal, kisah waktu dia menyangkal Yesus ya. Meskipun pada akhirnya dia menyesal. Menarik ini siapa rasul-rasul ini, orang-orang yang bukan orang yang luar biasa, bukan. Saya punya tulisan tentang para rasul, tapi saya selesaikan dulu. Saya selesaikan seri berbuah ini, baru mungkin ya ke seri para rasul ya. Pelajaran penting dari Simon Petrus ini seperti ini, saudara-saudara. Kesetiaan itu bukan apa yang kita ucapkan, ya. Kesetiaan itu apa yang kita wujudkan dalam tindakan. Yudas Iskariot, saya memandang orang ini adalah salah satu dari sekian banyak orang yang beruntung gitu. Dipilih secara langsung oleh Kristus 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tidak pernah meninggalkan sampingnya Kristus. Wah, berkat luar biasa sebenarnya itu ya. Bayangkan posisi kita di Yudas Iskariot ya, dan di posisi para rasul yang lain. Setiap hari melihat bagaimana Kristus menunjukkan kasih, bagaimana Kristus memperagakan mujizat, bagaimana kalimat-kalimat pengajarannya. Ini orang sangat beruntung ya. Tapi ya itu, akhirnya kesetiaannya hanya seharga 30 keping perak. Ironi, sangat-sangat ironi ya. Di sisi yang lain dari kesetiaan kita melihat Daniel, Hananya, Misael, Asaria itu ya. Oh ya, yang lebih terkenal dengan Sadrak, Mesakh, Abednego itu ya. Ini 4 pemuda yang dipercaya mengelola kerajaan Babel pada waktu itu ya. Artinya saya yakin mereka setia kepada pemerintah. Mestinya kita juga gitu ya. Orang Kristen itu setia kepada pemerintah, karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, itu kata kita.
Tapi saat-saat kesetiaan kepada pemerintah, kesetiaan kepada negara itu harus bertubuhan kepada kesetiaan kepada Allah. Kita tahu kisahnya empat pemuda ini memilih siapa. Itu kesetiaan. Ruth, wanita yang hebat ya. Meninggalkan keluarga, meninggalkan bangsanya untuk ikut ibu mertuanya ke bangsa yang sama sekali tidak dia kenal. Itu langkah berani, itu kesetiaan yang luar biasa. Bandingkan dengan satu sisi dengan Orpa ya namanya satunya ya, saudara iparnya itu ya. Akhir hidupnya jelas. Ruth tercatat dalam takdir ilahi di Alkitab. Sementara Orpa hilang begitu saja namanya dari Alkitab. Itu setia. Saulus pada awalnya adalah orang sangat setia dengan dalam tanda kutip agamanya, dengan keyahudiannya. Sampai dia giat ya, menangkap, membunuh, menginterogasi orang Kristen pada masa itu. Tetapi ketika Saulus berjumpa dengan Kristus, dia berkata, aku menganggap semuanya itu sampah. Kesetiaan sampai mati hanya kepada Kristus. Kepada apa dan kepada siapa kita setia tidak boleh melebihi kesetiaan kita kepada Kristus Yesus ya. Kita tidak akan mendapat tempat dalam perjamuan kawin anak domba kalau kita tidak terbukti setia dalam pertunangan kita kepada Kristus. Ingat hari kemarin ya. Penutup 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ingat masih pandemi, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Kalau dalam ruangan ingat ventilasi, durasi dan jaraknya. Tuhan Yesus memberkati.